Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang apa yang akan terjadi orang yang bersyokuda di bulan Juni selama 1 bulan ke depan ya. Di sini kita akan melihat secara lebih jelas apa yang akan dihadapi orang syokuda sehingga perlu lebih seksama menjelaskan segala sesuatunya dengan baik dan benar ya. Nah, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diberikan sesuatu yang baik, itu semua tergantung dalam diri kamu sendiri ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda setiap harinya. Seperti biasanya kita akan memberikan sebuah update ramalan terbaru ya, tanpa putus dan tanpa ada sesuatu yang menghalangi, sehingga sebuah proses meramal sesuatu dapat diberikan sebuah sisi yang baik untuk kamu yang bisa mendengar ramalan dengan lebih seksama ya. Oke teman-teman, di sini Anda bisa lebih relaksasi, respon dalam menanggapi hasil ramalan dengan baik dan benar ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Apa yang akan terjadi di bulan Juni untuk kamu orang Syokuda? Di sini kalau yang saya lihat di sini ada anak kecil, ini menggambarkan sebuah tahap permulaan dalam kehidupan kamu untuk memulai baru ya. Nah, jadi di sini bisa memulai mengenai tentang proyek baru, pekerjaan baru, atau percintaan kamu yang baru ya. Nah, jadi ini di sini kalau yang saya lihat sih mewakili tentang sebuah hakikatnya tentang sebuah kehidupan yang baru ataupun membuka lembaran baru ya. Nah, jadi di sini untuk kartu seperti ini menggambarkan tentang apa yang akan kamu capai dan apa yang akan kamu sikapi dengan proses kehidupan kamu yang cukup memberikan sebuah sisi positif dalam diri kamu. Jadi udah dimengerti apa yang akan kamu lakukan dalam proses penghidupan kamu yang cukup baru. Di sini kita akan melihat siklus kehidupan perjalanan kamu yang akan kamu lalui. Ada Field of Dreams yang mana di sini kamu dalam sebuah tahap proses pembersihan ataupun dalam tahap menjernihkan pikiran kamu, perasaan dan keyakinan kamu ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah pemurnian yang dalam segala tindakan dan apa yang akan kamu capai sehingga kamu bisa terbebas dalam sebuah ungkapan ataupun situasi kondisi yang cukup menekan hati batin kamu. Terus perjalanan hidup kamu di sini yang saya lihat di sini ada Songfield yang saya lihat di sini akan segera berlalu jika kamu benar-benar yakin dan bisa melepaskan segala sesuatu yang membuat diri kamu itu terbebani ataupun memberikan sebuah sikap yang tidak baik sehingga memberikan sebuah sisi yang cukup tidak memberikan sebuah pergerakan dalam kehidupan kamu sehingga kehidupan kamu itu hanya monoton dan tidak memiliki sebuah sikap ketertarikan dalam membenahi kehidupan kamu lebih bagus ya. Nah, terus juga di sini cleaning house yang mana di sini sudah saatnya kamu bisa memberikan sebuah pengharapan yang baik dan bersihkanlah segala kekacauan bentuk pemikiran kamu yang jauh lebih membaik dari sebelumnya. Jadi dalam proses kehidupan kamu ini di sini yang saya lihat di sini banyak membutuhkan sebuah tahap proses ya. Kamuflase kehidupan kamu itu seperti apa? Ini banyak menggambarkan proses kesulitan untuk ke tahap proses ke kehidupan yang lebih mudah ya. Jadi apa yang kamu lalui itu semuanya itu akan segera berlalu dan jika kamu ingin bisa lebih cepat terbebas ataupun tidak terbebani oleh masa lalu. Nah, jadi kehidupan kamu itu jernih karena segala sesuatunya, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi hal yang baik. Begitulah perjalanan hidup kamu, perjalanan kamuflase kehidupan kamu ada butuh tahap-tahapnya. Jadi apa yang kamu lakukan harus benar-benar melepaskan ataupun meyakini apa yang akan kamu yakinkan mulai dari sekarang ya. Berikan yang terbaik karena prepare yourself itulah is number one. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa lebih banyak membenahi diri. Terus juga di sini bentuk pencerahan aura tuh di sini Anda terpanggil untuk supaya memulai hidup kamu yang baru, memberikan sebuah lembaran hidup kamu yang cukup baik ke masa depan kamu. Jangan selalu merasa terpuruk dan tidak enak ataupun banyak perubahan yang akan kamu sikapi. Karena dalam diri kamu di sini ada sebuah rasa semangat yang tersembunyi untuk bisa memulai kembali apa yang akan kamu rintis.
Terus juga di sini ada kartu Mother of Mercy ya. Yang di sini yang saya lihat adalah ada sebuah kebaikan dalam proses merubah hidup kamu yang monoton menjadi ke kehidupan kamu yang cukup baik. Yang mana hidup kamu itu harus ada sebuah sisi yang menumbuhkan bahwa kamu bisa memulai lagi untuk hidup yang lebih bagus dalam bentuk segala bentuk perhatian, kasih sayang, dan dukungan, bimbingan yang bagaimana akan kamu sikapi, sehingga dalam diri jiwa kamu itu bisa mendapatkan sebuah proses yang cukup membaik. Diri kamu itu, ya, bentuk pencerahan aura itu diharapkan dimulailah dari sekarang. Untuk di bulan Juni ini kamu harus mulai bisa menyikapi kedewasaan, berdikari, dan bisa berpikir lebih maju dalam membuat sebuah proses kehidupan kamu, ya. Bagaimana di sini baik buruknya atau tidak itu semuanya tergambarkan dalam kamuflase. Secara bertahap apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu capai itu semua tergambarkan dalam hati nurani kamu. Bagaimana kamu mulai mempersiapkan diri, bagaimana kamu mulai bijaksana dalam menjalankan kehidupan kamu seperti sedia kala. Itulah yang akan kamu capai, ya. Itulah yang akan kamu berikan dalam hidup kamu jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah sikap dalam keterbukaan, ya. Hidup kamu harus ada sebuah pengertian, ya. Harus ada sebuah sifat yang jujur, keterbukaan dalam diri kamu, dan kamu harus ada sebuah jiwa pemeliharaan kamu ataupun sebuah bimbingan dan nasihat yang bagaimana akan kamu sikapi. Karena yang saya lihat di sini, ketiga kartunya ini di sini mengatakan bahwa kamu tidak ada sebuah kejelasan dan tidak sebuah arah tujuan yang harus diprioritaskan, sehingga apa yang kamu lakukan tidak menyikapi segala sisi baiknya. Sisi baik buruknya apa yang akan kamu jalankan lebih banyak mendapatkan sebuah jalan buntu dan tidak ada sebuah kebijaksanaan yang harus kamu capai. Bentuk pengertian dan perhatian apalagi memberikan sebuah kasih sayang yang cukup mendalam sehingga kamu tidak terpelihara, sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu berikan tidak terpelihara ataupun tidak memberikan sebuah sisi yang terbuka ataupun jujur pada diri kamu sendiri bahkan orang lain, sehingga apa yang akan kamu capai dalam memberikan sebuah pengertian dalam sebuah hoki rezeki ataupun dihampiri dewa penolong, ini sangat memberikan sebuah sikap yang tidak memberikan sebuah energi positif, sehingga kehidupan kamu tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah improving health gitu ya, memberikan sebuah sinkronisasi ataupun keseimbangan dalam hidup kamu, sehingga kamu perlu adanya sebuah pembinaan dan pemeliharaan. Hidup kamu itu tidak terbebas dari yang namanya nasihat, ya, ataupun sebuah solusi yang kamu jalankan sehari-hari. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, ya, dalam proses kehidupan kamu. Jadi kamu mulailah memberikan sebuah tahap proses kehidupan kamu yang baru dan jalanilah, dan apa yang dihampiri bisa dijadikan sebuah pelajaran, pengalaman kehidupan kamu dijadikan sebuah motivasi sehingga kamu mulailah bersikap lebih maju, bersikap lebih dewasa dan tidak kekanak-kanakan, ya. Oke, di sini teman-teman, seharusnya ya kalau saya di sini kamu butuh namanya pencerahan aura. Tapi jika memang tidak, mungkin kamu ada banyak kendala, mungkin tidak sesuai dengan finansial ataupun kamu tidak merasa nyaman, mungkin saya bisa membantu kamu dengan kartu tarot pesan alam semesta untuk supaya kamu tuh lebih diberikan ataupun memberikan sebuah bantuan dengan ramalan kartu tarot untuk The Healing Mantra, ya. Di sini saya akan hanya bisa membantu kamu 20-30% saja. Itu tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Di sini pertama yaitu untuk menjalani sebuah kehidupan kamu ada dissolving judgment, ya. Di sini yang saya lihat, kamu jangan terlalu banyak menghakimi diri kamu sendiri ataupun menghakimi orang lain. Yang mana kalau kamu tidak menyukai segala tindakan orang lain, ya, ataupun kamu tidak mempercayai tindakan orang lain terhadap diri kamu sendiri, tidak perlu menghakimi ataupun tidak perlu memberikan sebuah kesal, kekecewaan hati yang diberikan kepada kamu. Kalau bisa kamu menerimalah dengan toleransi, ya. Jangan terlalu banyak menghakimi, suka atau tidak, berikanlah sebagai motivasi dan kehidupan dalam diri kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Itu juga yang kedua, ada allowing oppression, ya. Nah, di sini allowing oppression, yang mana dalam diri kamu harus bisa menciptakan sebuah hubungan ataupun menciptakan sebuah apresiasi, ya. Nilai kamu di sini, hargailah
setiap kali apa yang kamu diberikan, sisi yang baik ataupun sebuah bimbingan nasihat. Dan apa yang akan kamu dapatkan dijadikanlah sebuah evolusi, perubahan kehidupan kamu. Jadi harus ada sebuah pergerakan jiwa kamu seperti apa yang akan kamu sampaikan, ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang penghakiman dan mengenai tentang tidak bisa menerima apapun, yang pertama yaitu untuk menjadi sebuah perubahan dalam diri kamu, kuncinya itu adalah mengenai tentang kebenaran. Kamu harus bisa lebih banyak menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan ataupun Sang Pencipta alam semesta. Segala bentuk apapun pasti akan diberikan sisi yang baik. Jika kamu bisa menerima, mendewasakan diri kamu, menjernihkan pikiran kamu, ketika kamu sudah diberikan perkataan seperti itu, bijak-bijaklah kamu memfilter ataupun men-sharing apa yang perkataan orang lain itu bisa menjadi sebuah kegunaan ataupun bermanfaat. Ya, jadi kamu tidak perlu banyak menyalahkan orang lain, toleransilah dan sabar, karena segala sesuatunya pasti butuh proses untuk lebih banyak mendewasakan diri kamu dalam menjalankan sebuah lembaran hidup kamu yang baru. Terus yang kedua, ada loving oppression, yang mana di sini ini mengatakan bahwa kamu harus bisa meningkatkan jati diri kamu, meningkatkan harga diri kamu. Seperti kamu sebagai manusia layaknya untuk dihargai. Jika kamu ingin dihargai, hargailah apa yang diberikan kepada kamu. Ya, maksudnya seperti itu. Terus yang kedua, kurangilah perasaan yang lebih peka ataupun perasaan yang lebih sensitif yang tidak baik, ya. Terus yang ketiga, ciptakanlah sebuah hubungan yang baik antara satu sama lain ataupun keluarga dengan lingkungan sekitar kamu ataupun jiwa kamu ditingkatkan dengan Tuhanmu. Karena segala sesuatunya itu pasti akan diberikan segala sisi yang cukup membaik jika kamu benar-benar bisa menyikapi sisi yang baik menjadi sisi yang lebih positif lagi. Segala sesuatunya memang akan mendapatkan sebuah sisi yang tidak baik ataupun memiliki sebuah sikap perasaan yang cukup menggebu-gebu ataupun amarah yang cukup besar. Tapi di satu sisi kamu banyaklah belajar, sharing, dan kamu dengarkan dan kamu renungkan kenapa orang bisa berkata seperti itu. Apakah itu dibawa sebuah kerugian atau dibawa sebuah hal yang baik. Karena sebagai manusia kita bisa berpikir mana yang harus dilakukan dan mana yang harus bisa diterima, ya. Nah, jadi itulah yang akan diberikan sebuah pedoman dalam hidup kamu jika kamu benar-benar percaya bisa memberikan yang terbaik hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Nah, jika memang benar-benar disikapi, kamu sikapilah dengan ketekunan, pemeliharaan jiwa kamu, paling utamanya adalah dekatkan dirimu pada Tuhanmu, ya. Oke, kita akan beralih ke masalah asmara percintaan. Di sini untuk kamu orang Shokuda, di sini kalau yang salah di sini kurang adanya sebuah perhatian, kurang adanya sebuah tunjukkan kasih sayang ataupun cinta yang semestinya ataupun yang bagaimana akan kamu harapkan. Terus yang kedua, kamu tidak menunjukkan perhatian kamu, cinta kamu seperti apa. Jadi kamu tidak ada sebuah important to do you love and act on it, gitu ya. Jadi kamu tidak ada sebuah prioritas dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi yang akan kamu jalankan, sehingga kamu terbawa dalam sebuah sisi emosi yang cukup buruk, ya, sehingga kamu tidak memberikan sebuah kesempatan bagaimana akan kamu sikapi, gitu ya. When we love, our life are changed forever, gitu ya. Nah, jadi di mana cinta bertumbuh, disitulah pasti akan mengubah segala-galanya, gitu ya, mengubah akan segala, memberikan bentuk kehidupan kamu yang jauh lebih membaik. Tapi di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah sikap, ya, sehingga kamu perlu adanya bantuan yang bagaimana akan diberikan sebuah dukungan dalam pembentukan sebuah hubungan yang baik. Jadi kamu di sini yang saya lihat kamu lebih banyak tercengang ataupun tidak memberikan sebuah sisi yang baik, sehingga dalam kejelasan hubungan kamu itu tidak memberikan sebuah sikap yang cukup positif ataupun membenarkan diri dalam sebuah hubungan, sehingga kasih sayang, pemberian, ungkapan perasaan sama sekali tidak ada, dan tunjukkan cinta pun juga tidak ada sama sekali yang akan diberikan, sehingga kalian satu sama lain tidak mengenal bagaimana baik buruknya, bagaimana yang sisi kelemahan dan kekurangan yang dimiliki satu sama lain, ya. Jadi di sini yang paling utamanya adalah
Learn to meet another need for love, ya. Nah, jadi apapun itu kamu harus lebih banyak memberikan sebuah sisi yang baik, memberikan sebuah kekuatan jiwa kamu dalam mempertahankan sebuah hubungan yang bagaimana yang akan kamu harapkan. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti untuk kamu orang yang bercok kuda, ya, akan kamu jalankanlah jika kamu benar-benar ingin hidup menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih bagus, tidak memberikan sebuah kehidupan yang monoton, dan kamu bisa memperbaiki, membenahi hidup kamu lebih bagus lagi ke depannya, ya. Nah, oke, di sini ya teman-teman, asmara pecinta sudah selesai, dan apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Juni sudah saya jelaskan. Coba saya akan berikan satu kartu, ya. Kita akan menarik satu kata kebijakan kehidupan kamu. Di sini pertama yaitu masalah memberikan Anda ketakutan, ya. Nah, jadi kata bijak kehidupan kamu itu kamu tidak pernah ataupun bisa hidup lebih berdikari, hidup lebih peka kehidupan kamu, ya, mengenai masalah yang sudah diberikan kepada kamu. Masalah memberikan Anda kekuatan, gitu ya. Jadi kamu tidak perlu takut dan kamu tidak perlu memberikan sebuah sisi negatif, karena apapun yang akan kamu hadapi, masalah itu pasti akan memberikan sebuah kedewasaan dan sikap yang cukup baik dalam berpengharapan, ataupun apa yang akan kamu inginkan benar-benar bisa berubah menjadi sebuah berkat, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu orang Cukuda. Memang jika ingin menanyakan lebih jelasnya lagi mengenai jati diri kamu, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya. Ataupun mengenai bentuk pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan. Catatlah nomor WA saya di 0819 1963 5839. Percaya atau tidak, itu Andalah yang merasakan dan Andalah yang memberikan sebuah pedoman hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan sehari-harinya, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Selamat untuk kamu orang yang bercok kuda, selamat berkomitmen, dan selamat untuk membenahi diri kamu supaya bisa memberikan sebuah sisi yang baik ke depannya, ya. Prioritaskanlah dalam diri kamu apa yang akan kamu jalankan dan apa yang akan kamu hadapi, sehingga masalah bisa memberikan sebuah kekuatan, bisa lebih mendewasakan diri kamu ke depannya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.